Hai, apa kabar semuanya teman-teman di sini dan sahabat-sahabatku semuanya. Salam sehat dan juga salam kebangsaan. Ya, ada yang baru, ada yang mulai dibicarakan di medsos dan juga menjadi perhatian banyak orang ya. Ini terkait dengan sengketa pemilu yang ada di MK ya. Dan salah satu hakim ini mulai menjadi banyak dibicarakan. Ini adalah Asrul Sani, salah satu hakim anggota. Kenapa banyak menyita perhatian ya? Mulai banyak nih ya. Coba kita lihat dulu videonya supaya kalian tidak gagal paham ya. Karena dikait-kaitkan gitu kan. Coba kita lihat videonya dulu ya supaya paham kalian. Tiba-tiba kemudian ya tentu ada surat dari presiden. Nah, bansos itu memang agak fleksibel. Dibuat seperti itu dalam APBN kita. Dan itu sejak zaman dulu, bukan hanya pemerintahannya Pak Jokowi saja. Nah, itu adalah dua video ya. Dua video di mana Hakim Asrul Sani ini bagaimana bisa masuk ke MK menjadi hakim, dan satunya adalah keterangan Hakim Asrul Sani ini menerangkan tentang bansos. Ini menarik sekali bro ya. Jadi dari situ banyak banyak asumsi-asumsi, pendapat-pendapat. Dan begini bro, ketika video ini sudah diupload ke media sosial ya, sudah menjadi konsumsi publik tentunya ya, dan publik berhak untuk berpendapat, publik juga berhak untuk mereaksi gitu kan ya. Coba kita lihat ini rentetan videonya ya. Ini video beberapa minggu lalu. Tetapi tadi pertanyaan Mas Rino, tentu kemudian ya itu nggak ada dari jauh-jauh hari, tidak ada pembicaraan mau. Makanya kan saya tetap jadi caleg lagi kan. Nah, tiba-tiba kemudian ya tentu ada surat dari presiden. Tiba-tiba kemudian ya tentu ada surat dari presiden. Tiba-tiba kemudian ya tentu ada surat dari presiden. Enggak, surat dari MK bahwa. Nah itu ya, bentar ya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya dari surat ini dari presiden ataukah kita ulang lagi? Kan ada hakim MK yang pensiun, dan itu memang MK 6 bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada DPR, karena ini hakim MK dari DPR ya. Nah tentu mulailah kemudian ada dorongan-dorongan. Kayaknya Pak Arsul cocok juga kalau di MK, begitu ya. Siapa yang pertama kali mendorong Pak Arsul? Ya tentu teman-teman di DPR ini, di Komisi 3, kemudian saya sempat juga bertugas di Komisi 2, teman-teman Komisi 2 juga bilang, Pak Arsul memang cocok deh. Nah, saya melihat bahwa banyak di antara kita yang kemudian bicara tentang bantuan sosial tetapi barangkali belum sempat membaca legal framework-nya, kerangka hukum. Saya kira kita perlu membaca lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan bantuan sosial atau perlindungan sosial. Maka hemat saya yang perlu dibaca pertama adalah PMK nomor 254 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi PMK 228 tahun 2016 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara dan lembaga. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial. Nah, kalau kita baca dua peraturan itu saja, maka kita akan memahami bahwa yang namanya bantuan sosial itu domainnya bukan hanya ada di Kementerian Sosial saja, ya. Termasuk kita mungkin memang bisa mempertanyakan kok presiden bagi-bagi apa tidak, tetapi kita harus baca itu di dalam pasal 1 angka 3 Perpres 63 tahun 2017. Oke bro ya, di sini kemarin nih Hakim Asrul Sani berusaha untuk menjelaskan bagaimana fungsi bansos itu ya, dan bagaimana cara mengeluarkan bansos, bagaimana prosedur bansos itu bukan hanya dari Menteri Sosial saja, dari lain-lainnya juga bisa begitu dia menjelaskan. Jadi pertanyaan adalah ini sepertinya sebagai ahli begitu ya, saksi atau ahli begitu. Kita lanjut dulu. Bahwa pemberi bansos itu adalah satker pada kementerian atau lembaga pada pemerintah pusat dan atau satker pada perangkat daerah pada pemerintah daerah. Jadi
Nanti harus ditelusuri dulu dari sana. Yang kedua, dalam memahami kebijakan tentang bantuan sosial ini, saya kira semuanya kita juga perlu baca Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang APBN tahun anggaran 2023 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Kalau enggak kita itu ya berpendapat saja tetapi tidak membasiskan diri pada aturan perundang-undangan. Padahal kita katanya negara hukum, ya. Nah, jadi ini, saya ingin minta konfirmasi saja ini pada Pak Aceh dan Pak Wahid, ya. Bahwa pertama kalau kita bicara ini yang ada di APBN 2024 yang sekarang sedang berjalan, ya, jumlah anggaran perlindungan sosial ini 496,8, ya. Ini adalah total, ya, dari perlindungan sosial tidak hanya yang dalam bentuk atau yang masuk dalam nomenklatur bantuan sosial saja. Itu dulu. Tadi kan disebut ada jaminan sosial dan lain sebagainya, ya, itu dulu. Nah, yang kedua, ini tidak ditangani hanya atau dialokasikan hanya untuk Kementerian Sosial saja, tetapi untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk untuk penanggulangan bencana, ya, yang berdasarkan Perpres tadi itu memang kemudian dikasih alokasi anggaran. Saya ingin minta konfirmasi itu, ya. Nah, yang berikutnya, meskipun ini baru akan kita dalaminya besok ketika Menteri Keuangan itu memberikan penjelasan, ya. Ini anggaran perlindungan sosial ini adalah belanja pemerintah pusat, PPP, ya. Hanya kalau Pak Aceh bisa menjelaskan juga bagus untuk memberikan pencerahan kepada kita, tapi kalaupun enggak juga tidak apa-apa, karena yang namanya belanja pemerintah pusat itu dibedakan atas belanja menurut fungsi, belanja BPP menurut organisasi, dan BPP menurut program. Ini yang mana ini? 496. Nah, bansos itu memang agak fleksibel. Dibuat seperti itu dalam APBN kita. Dan itu sejak zaman dulu, bukan hanya pemerintahannya Pak Jokowi saja saya kira, saya lihat. Makanya selalu ada isu kalau mau pilpres itu terkait dengan bansos. Dulu zaman Pak SBY, seingat saya itu ada isu tentang BLT lah. Nah, itu bentuk. Jadi selalu jadi isu. Berbeda dengan dana desa yang selalu disebut-sebut oleh Prof. Yusril. Kalau itu jelas, sudah teranggarkan sekian, bagian dari TKD. Ya, TKD itu transfer ke daerah. Jadi yang namanya APBN itu terdiri dari dua belanja negara besar. Dua belanja negara itu terdiri dari dua nomenklatur besar. BPP, ya, belanja pemerintah pusat, sama TKD namanya, transfer ke daerah. Saya nggak pernah jadi anggota Banggar, tapi karena pernah jadi anggota DPR yang masih ngerti lah begini-begini itu ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami, ya. Maka ada fleksibilitas. Nah, mestinya pendalamannya adalah mengapa dikeluarkan begitu banyak di awal tahun di 2024. Ya, ini kalau Pak Aceh bisa menjawab, syukur, enggak juga enggak apa-apa, gitu ya. Nah, mengapa dikeluarkan di 2003 itu, ya, di 2023 itu di akhir-akhir, di Oktober November. Itu boleh didalami, kalau mau didalami saya kasih clue itu, ya. Kenapa? Karena memang kalau sudah November Desember harus dihabiskan, kalau enggak akan jadi silpa nanti, jadi sal. Akan seperti itu, ya. Jadi itu saja barangkali sedikit yang mungkin Pak Aceh bisa menambahkan pencerahan. Nah, bro, iya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ini Hakim anggota Asrul Sani ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana bansos itu, kapan, sedetail itu, ya. Sedetail itu bagaimana kalian berpendapat, karena ini mulai namanya juga sekarang ya di medsos, bagaimana sekarang orang bisa mengakses informasi-informasi, dan rekam jejak itu memang tidak bisa dihapus begitu saja. Ketika orang
sudah berstatement di medsos ya, kepelecok satu kata saja itu sudah menjadi rumor, sudah menjadi pembahasan, sudah menjadi reaksi di masyarakat. Karena kita tahu sendiri juga ya, sekarang ini masyarakat begitu cerdasnya, begitu mengikuti ya, semuanya mengikuti dengan akses yang begitu gampang kita dapatkan gitu ya. Siapa saja bisa kita lihat di teknologi zaman sekarang gitu ya. Jadi itulah di awal tadi ya, Hakim Asrul ini pernah mengatakan begitu. Saya tidak tahu itu memang salah pengucapan atau kepelecok atau bagaimana. Jadi itu menjadi rumor coy ya, menjadi apa ya, pembahasan gitu ya. Itu dari surat itu dari presiden atau dari DPR itu juga mungkin ya jadi pertanyaan publik juga ya, karena kepelecok satu kata aja sudah wah rame, sudah media sosial sudah rame kan begitu kan. Dan ini yang lagi rame nih bro ya, terkait dengan Pilpres kemarin itu dikait-kaitkan ya, masalah benar atau tidaknya tidak tahu, yang jelas ada kesimanan dengan begitu ya. Bagaimana Arsul Sani ini menjelaskan begitu detailnya bagaimana bansos itu gitu ya. Dan mungkin bisa saja, terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman semuanya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang berkira lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya, yuk.